Kalimantan Barat khususnya banyak orang Tionghoa pada zaman itu bergabung dengan tentara ini. Kalau kita mau jujur-jujuran untuk periksa tes DNA darah kita ini pasti ada darah Dayaknya. Jadi orang tidak mau tahu, yang penting dibasmi saja. Masih bersama dengan saya Hendy Yang dan AX Studio di sini. Saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelam, sejarah kelam di mana orang Tionghoa diusir oleh orang Dayak. Untuk memulai video ini saya mau mendisklaimer dulu bahwa video ini bertujuan dibuat supaya kita dapat mempelajari masa lalu yang tidak kita dapatkan di sekolah, dan kita dapat mempelajari sejarah ini supaya kita dapat menarik pelajarannya supaya kejadian kelam ini tidak terjadi lagi di masa kini dan masa mendatang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sejarah di mana orang Tionghoa diusir oleh orang Dayak, saya mengajak saudara untuk kembali lagi sebelum terjadi pengusiran orang Dayak. Pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman yang adalah seorang sultan di Malaya atau Malaysia pada waktu itu mengumumkan deklarasi untuk mendirikan negara Federasi Malaysia yang menggabungkan daerah Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura untuk menjadi satu negara federasi. Juga disebutkan oleh Inggris bahwa Kalimantan Barat juga termasuk satu daratan dengan Malaysia harus ikut bergabung dengan negara federasi ini. Tentunya ini di negara Malaya sendiri, di kerajaan Malaya sendiri tidak mendapat dukungan penuh akan rencana berdirikannya negara Malaysia ini. Saat itu orang-orang Tionghoa yang pada waktu itu tinggal di Sarawak, Sabah, dan Malaysia dan Brunei melakukan pemberontakan. Mereka mendirikan sebuah pasukan gerilya yang melawan kebijakan Tunku Abdul Rahman ini. Jadi mereka membentuk pasukan yang disebut GPRS atau Gerakan Pasukan Rakyat Sarawak dan Paraku, atau pasukan gerilyawan rakyat Kalimantan Utara. Dua pasukan ini berafiliasi atau berkiblat kepada komunis. Jadi mereka ini pada dasarnya adalah orang-orang Tionghoa yang tidak setuju akan di mana negara ini akan didirikan karena akan mengganggu kepentingan mereka di Malaysia. Bukan hanya orang Tionghoa itu sendiri yang tidak setuju dan melakukan pemberontakan pada waktu itu, tetapi di Indonesia sendiri Bung Karno tidak setuju akan didirikannya negara federasi Malaysia karena ini adalah bagi Soekarno, karena ini adalah bentuk neokolonialisme atau bentuk penjajahan baru terhadap orang Asia Tenggara dan mengancam kedaulatan negara Indonesia, di mana kalau negara itu didirikan pastilah orang-orang Inggris itu akan mendirikan pangkalan militer di Asia Tenggara. Bukan hanya Soekarno, pada waktu itu Filipina juga tidak setuju akan berdirinya negara Malaysia, negara federasi Malaysia ini. Maka pada waktu itu Soekarno mengeluarkan sebuah pidato yang mungkin kita ingat sekarang, yaitu Ganyang Malaysia. Soekarno begitu berapi-api untuk mempengaruhi Indonesia supaya turut andil dalam melawan atau mengganyang Malaysia. Pada waktu pengganyangan Malaysia terjadi, rakyat sipil pada umumnya terbakar semangatnya. Bukan hanya orang Tionghoa di Indonesia, orang Dayak, orang Melayu, dan orang Jawa pun bersedia dikirim ke Kalimantan untuk berperang melawan Malaysia. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Jadi
terbentuknya GPRS dan terbentuknya militansi Paraku ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sarawak terhadap kebijakan dari Tunku Sultan Abdurrahman itu sendiri. Perlawanan-perlawanan kecil dilakukan oleh orang Sarawak, oleh PGRS, oleh juga tentara Paraku ini. Pada waktu itu juga Brunei juga rakyatnya memberontak, dipimpin oleh seorang Sheikh yang bernama A.M. Azhari. Dia melakukan pemberontakan juga dengan partainya, yaitu Partai Rakyat, dan membentuk sebuah negara yang disebut Negara Kalimantan Utara. Jadi dia juga tidak setuju Sheikh Azhari ini untuk bergabung dengan Federasi Malaysia ini. Jadi dibentuklah juga tentara nasional atau tentara negara Kalimantan Utara yang disebut TNKU. Mereka juga bergabung dengan PGRS dan akhirnya mereka melarikan diri dan meminta suaka kepada Sukarno karena mereka orang Brunei, orang Malaysia ini yang melakukan perlawanan tahu bahwa pasti Sukarno akan mendukung, dan Sukarno mendukung dan menyambut baik mereka. Bahkan tentara PGRS dan Paraku ini boleh mendirikan markasnya di Indonesia ini. Dan ditambah lagi bonusnya, mereka dilatih oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suparjo. Suparjo ini adalah seorang dalam sejarah Indonesia orang yang sangat pro kepada komunis. Jadi dari Jawa, Brigadir Suparjo ini dikirim ke Kalimantan untuk melatih orang-orang yang mau melawan Malaysia. Di sini kita lihat ada 4 tentara yang bergabung dalam PGRS Paraku ini. Pertama, militansi dari Sarawak yang adalah orang Tionghoa. Yang kedua adalah tentara komunis yang ada di Sabah dan Sarawak juga, yang disebut PGRS Paraku, dan tentara negara Kalimantan Utara, Brunei Darussalam. Dan yang keempat adalah rakyat Indonesia sendiri. Di Kalimantan Barat khususnya banyak orang Tionghoa pada zaman itu bergabung dengan tentara ini. Jadi ada 4 golongan tentara di sini. Dan juga rakyat Indonesia seperti orang Dayak dan orang-orang yang ada di Kalimantan Barat seperti Melayu, ada segelintir juga ikut dalam berjuang melawan ganyang Malaysia. 4 kekuatan tentara ini digabung menjadi satu dan dilatih lagi oleh tentara profesionalnya bangsa Indonesia. Jadilah sebuah tentara milisi atau tentara perlawanan yang sangat kuat. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh tentara PGRS Paraku ini begitu luar biasanya. Terjadi perang-perang di berbagai daerah pada waktu itu, di Toho, di daerah Bengkayang, dan di daerah Pahoman dan lain sebagainya. Tentara ini bergerilya. Yang dilawan juga bukan pasukan yang biasa. Pasukan ini pasukan Ranger Inggris. Mereka juga melatih pasukan dari Kesultanan Malaysia ini. Mereka bergabung. Tentara Rangers Inggris ini ada tentara yang sangat terlatih, saudara. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua, dan mereka adalah tentara pemenang Perang Dunia. Mereka begitu percaya diri. Di satu sisi, Sukarno ini tidak didukung oleh Dewan Jenderal yang ada di Jakarta dengan alasan personilnya yang kurang. Disinilah terjadi keraguan Sukarno, apakah dia bisa mengganyang Malaysia. Dan benar-benar saja pada waktu itu tidak kita sadari, kita sudah memasuki tahun di mana komunis bergerak. Komunis yang di Jakarta yang dipimpin oleh DN Aidit melakukan pemberontakan yang kita kenal sebagai GS30 PKI. Pada waktu itu Sukarno dikudeta, Sukarno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Soeharto waktu itu yang anti komunis. Dari sinilah tentara GPRS Paraku melemah, saudara. Mereka diserang habis-habisan. Soeharto mengirim pasukan Siliwangi ke Kalimantan Barat ini khusus untuk membumi hanguskan atau untuk menghancurkan kekuatan komunis yang ada di Kalimantan Barat ini. Walaupun sebenarnya pasukan GPRS Paraku ini tidak ada sangkut pautnya dengan DN Aidit. Mereka adalah komunis yang
benar-benar berafiliasi atau berkiblat di Cina. Dia tidak bekerja sama dengan partai komunis yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit. Walaupun kita tahu tentara Brigadir Jenderal Suparjo adalah kaki tangan juga dari DN Aidit. Ada sangkut pautnya atau tidak, kita tidak tahu di situ. Apakah GPR Separuku dan PKI yang ada di Jakarta itu ada sangkut pautnya, kita tidak tahu. Jadi di mana Soeharto naik menjadi presiden, tentara Paruku juga diserang habis-habisan, dibasmi habis-habisan, karena di dalam TAP MPR atau dari Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Harto itu segala bentuk kegiatan komunis, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya kalau kamu komunis kamu akan dihancurkan, kamu akan ditiadakan dari Indonesia ini. Jadi tentara Siliwangi dikirim di Kalimantan Barat untuk memburu para anggota GPRS dan tentara Paraku ini. Tetapi ketika sampai di sini, TNI kita, aparat yang dikirim oleh Soeharto ini kewalahan menghadapi pasukan GPRS Paruku. Karena pada waktu itu dukungan masyarakat Kalimantan Barat, dukungan juga simpatisan daripada Soekarno itu terus mengalir mendukung. Ditambah lagi dukungan dari Cina juga mendukung. Jadi terjadi pertempuran hebat juga, di mana juga dikatakan dalam sejarah pada waktu itu PGRS Paruku karena diserang, dia juga melakukan serangan balik sehingga menghancurkan batalion TNI Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggauledo. Jadi balas-balasan mereka saling menyerang markasnya. TNI kewalahan, jadi dipikirkan sebuah strategi untuk melumpuhkan PGRS atau tentara Paraku ini. Dengan cara mereka melibatkan masyarakat sipil untuk menjadi pemandu perang. Karena medan perang pada waktu itu bukan di kota, tetapi di desa-desa, di hutan-hutan rimba Kalimantan Barat yang terkenal sangat ganasnya pada waktu itu. Jadi karena kurangnya pengalaman TNI AU ini, mereka memanfaatkan penduduk lokal, yaitu orang-orang Dayak, dilatih untuk berperang, untuk memandu peperangan supaya tentara PGRS Paruku ini bisa dibasmi. Jadi walaupun dipandu oleh orang Dayak, juga tidak bisa membasmi dan kewalahan lagi melawan PGRS Paruku. Jadi aparat itu memberikan sebuah cara, yaitu mereka melakukan propaganda atau adu domba dengan mengatakan bahwa para PGRS Paruku ini adalah gerombolan Cina yang harus dibasmi. Mereka disebut gerombolan Cina pada waktu itu. Jadi mereka dianggap separatis atau pemberontak negara. Padahal sebenarnya mereka memberontak itu mau melawan Malaysia. Mereka tidak pernah terbersit untuk melawan Indonesia pada waktu itu yang sudah dipimpin oleh Soeharto. Soeharto tidak mau tahu, yang penting dibasmi saja gerombolan Cina itu katanya. Jadi mereka memakai jasa pemandu perang oleh orang Dayak. Tidak bisa melawannya dan akhirnya mereka mengadu domba, mengatakan bahwa orang Cina atau orang separatis itu atau tentara Cina itu atau GPRS Paruku itu sangat membenci orang Dayak. Berbagai macam propaganda dilakukan seperti pembunuhan terhadap pimpinan-pimpinan camat pada waktu itu, kepala desa itu dibunuh dengan misterius dan dituduh GPRS Paruku yang melakukannya. Makanya pada waktu itu karena kurangnya informasi dan kurangnya pendidikan, orang Dayak itu dimobilisasi atau digerakkan supaya membenci orang Cina karena perbuatan pembunuhan tadi. Jadi adu domba terjadi. Ofeng Orai yang saat pada waktu itu adalah seorang terkemuka orang Dayak juga mengultimatum supaya orang-orang Cina cepat-cepat pindah ke kota di kecamatan atau kota-kota besarnya karena akan terjadi pengusiran dan pembunuhan. Dan benar-benar saja, tapi perlu dicatat, sejarah masih mencatat bahwa ada kejanggalan bahwa suruhan ini pernah diserukan atau tidak, itu kita tidak tahu. Dicatat bahwa ini ada sebuah kejanggalan bahwa Ofeng Orai juga dikatakan mengultimatum. Kita tidak tahu pada waktu itu. Tetapi benar-benar orang Dayak itu digerakkan dengan mengeluarkan yang disebut mangkok merah. Mangkok merah berarti seruan. Kami ada masalah dan dikirim kepada suku-suku lainnya orang Dayak ini yang berarti di sini kami perlu bantuan. Dengan mangkok merah ini bersatulah orang Dayak dengan satu tujuan, yaitu mau mengusir orang Cina.
Ini adalah sebuah propaganda dan adu domba dari aparat untuk mengusir dan membasmi orang Cina. Orang Cina yang tidak bersalah pada waktu itu dari desa kecamatan di sepanjang Bengkayang, di sepanjang Pahoman, dan di tempat-tempat di mana tempat ada tinggal orang Cina dan Dayak pada waktu itu diusir. Padahal pada waktu itu orang Tionghoa dan orang Dayak itu sudah dekat bersaudara karena mereka juga melakukan pernikahan. Perlu dicatat di sini bahwa ketika orang-orang Tionghoa 200-300 yang tahun yang lalu mereka datang merantau di Kalimantan Barat ini, mereka tidak membawa istri. Mereka beranak cucu karena menikah dengan orang-orang setempat, yaitu putra-putri Kalimantan Barat, yaitu orang-orang Dayak seperti orang Dayak, orang Ahe, orang Iban. Orang nenek moyang Cina kita dulu menikah dengan orang Dayak, sehingga lahirlah kita ini. Kalau kita mau jujur-jujuran untuk periksa tes DNA darah kita ini pasti ada darah Dayaknya. Jadi orang Tionghoa juga seperti orang Cina yang ada di Jakarta. Mereka datang dan menikah penduduk setempat yang disebut Cina Benteng itu, yang menikah orang Sunda, menikah orang Jawa. Begitu juga yang di Kalimantan Barat ini, orang Cina pada waktu dulu juga datang, mereka sebenarnya menikah dengan orang Dayak. Jadi karena sudah tersulut emosi, sudah tersulut propaganda dan isu-isu burung dan kabar burung lainnya oleh aparat ini, kebencian timbul. Orang Dayak mengusir orang Tionghoa walaupun mereka bersaudara. Mereka yang sudah menikah berasimilisasi atau mereka sudah melakukan pertukaran budaya pun mereka diusir tanpa pandang bulu. Jadi pada waktu itu pengusiran terjadi di desa-desa dengan cara dibakar, dengan cara kalau tidak mau pergi dari tempat ini, orang Dayak tidak segan membunuh mereka. Jadi pada waktu itu dalam sejarah dicatat orang Tionghoa yang meninggal pada waktu itu, yang meninggal karena pengusiran dan pembantaian orang Dayak terhadap orang Tionghoa ini tercatat 2.000 sampai 3.000 jiwa. Itu ada catatannya. Dan orang yang mengungsi itu sekitar 20 sampai 80.000 orang mengungsi di daerah Singkawang, Pemangkat, Pontianak, dan tempat lainnya. Jadi ini adalah sebuah catatan buat kita bahwa sebenarnya sejarah ini, sejarah Mangkok Merah ini ada karena adu domba, ada karena propaganda yang membuat semua pihak merasakan kengerian dari tragedi ini. Ini adalah suatu pembelajaran buat kita untuk masa kini, supaya kita jangan menjadi manusia yang cepat terpropaganda atau orang yang cepat terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Sebenarnya yang kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam keimanan, dan saudara di dalam Indonesia. Jadi begitu saja sejarah dari Mangkok Merah ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kalimat penyebutan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.